Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan materi yang telah ditugaskan kepada kami sebelumnya tentang komputer kinerja tinggi dalam mata kuliah arsitektur komputer. Untuk kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada saya, Bisma Putra Sulung, dengan NPM 220810100026 bersama dengan teman saya, Muhammad Fadika Nadianto, dengan NPM 2208101040. Lalu, apakah komputer kinerja tinggi itu? Mungkin banyak dari kita yang kurang tahu dan kurang familiar dengan yang namanya komputer kinerja tinggi. Tapi pada kali ini kami akan sedikit mengulik tentang komputer kinerja tinggi itu bersama dengan konsep dan definisi umumnya serta implementasinya. Adapun beberapa pembahasan tentang komputer kinerja tinggi kali ini ialah pertama definisi, kedua konsep dasar, ketiga klasifikasi, dan yang keempat ialah implementasi. Oke, di sini kita akan membahas tentang definisi umum. Definisi umum dari komputer kinerja tinggi ialah sistem komputer yang dirancang untuk memproses instruksi dan data dalam jumlah yang besar. Sangat relevan bagi kita membicarakan komputer kinerja tinggi dalam pemrosesan data yang besar, karena kan kinerja yang tinggi dan juga memiliki sebuah komputasi yang sangat tinggi. Adapun konsep dasar daripada komputer kinerja tinggi itu ialah instruksi dan data yang diproses oleh prosesor. Di sini kata kuncinya ialah prosesor. Meningkatkan kinerja prosesor dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti proses yang terkenal multitasking dan pipelining yang digunakan di zaman sekarang. Pada proses multitasking terdapat beberapa instruksi yang dikerjakan secara bersama-sama dan atau lebih tepatnya bergantian. Sedangkan dalam pipelining itu akan lebih dikenal dalam dunia komputer karena kita lebih menggunakan pipelining dalam dunia komputer. Dan itu hanyalah sekedar konsep dasar saja, kurang lebihnya akan ada pengembangan lainnya di dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini kita masuk klasifikasi komputer kinerja tinggi. Pada klasifikasi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama klasifikasi Flynn pada tahun 1966, dan yang kedua klasifikasi Cook pada 1978. Yang ketiga yaitu klasifikasi Huang and Briggs pada tahun 1984, dan yang terakhir atau yang keempat klasifikasi Erlangen pada 1981. Klasifikasi Flynn. Klasifikasi Flynn terdiri dari kombinasi sejumlah instruksi dan data. Instruksi berhubungan dengan unit kendali atau control unit yang dikerjakan oleh unit pemroses atau processing unit dengan mengakses data yang terdapat pada memori dan disimpan kembali ke dalam memori. Adapun klasifikasi Flynn dibagi menjadi 4 kategori, yaitu SISD, SIMD, MISD, dan MIMD. Oke, SISD atau Single Instruction Single Data. Pada sistem ini terdapat sebuah prosesor yang mengeksekusi sebuah instruksi setiap waktu dan mengoperasikan data yang tersimpan dalam sebuah memori. Sistem ini berjalan seperti pada komputer yang umumnya digunakan saat ini. Sistem ini diistilahkan sebagai sistem proses tunggal, sehingga bisa juga disebut satu instruksi memproses satu data. Untuk contohnya yang telah kita paparkan yaitu UNIVAC 1 dan IBM 360. SIMD, Single Instruction Multiple Data. Pada sistem ini terdapat sejumlah prosesor yang mengeksekusi sebuah instruksi yang mengerjakan sekumpulan elemen data dalam memori. Sistem seperti ini digunakan untuk menyelesaikan data array atau vektor. Implementasinya seperti yang sudah tertulis. Dan contohnya itu sendiri ialah komputer Iliad 4
yang dikeluarkan pada zamannya dan merupakan perkembangan dan implementasi dari single instruction and multiple data. Dan ini adalah bagian pemrosesan antara SISD dan SIMD. MISD, Multiple Instruction Single Data. Pada sistem ini terdapat sejumlah instruksi yang dikerjakan pada setiap prosesor yang mengerjakan serangkaian data. Sistem ini dianggap kurang efisien oleh masyarakat sehingga tidak diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga tidak dilanjutkan penelitian juga research-nya dikarenakan multiple instruction tidak dapat dikeluarkan dalam single data, tetapi hanya bisa sebaliknya. Jikalau memang sudah tidak efektif, maka tidak akan dilanjutkan atau diteruskan penelitiannya oleh para pengembangan komputer. MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data. Pada sistem ini terdapat sejumlah prosesor yang mengeksekusi sejumlah instruksi yang mengoperasikan sejumlah data. Contoh sistem yang menggunakan sistem ini adalah Symmetric Multiprocessor, Sistem Cluster, dan Non-Uniform Memory Access atau NUMA. Nah, pada Multiple Instruction Multiple Data, gampangnya kita bisa dua atau lebih instruksi yang dieksekusi dan menghasilkan beberapa output. Contohnya yang menggunakan ini adalah Cray XT3 dan AMD Opteron. Lalu berikutnya ialah klasifikasi Cook tahun 1978 yang merupakan perluasan dari klasifikasi Flynn dengan menambahkan skalar dan array pada jenis instruksi tunggal maupun jamak atau multiple ataupun single. Demikian juga pada tipe data single dan multiple data dilihat dari tipe skalar dan array. Jenis klasifikasi yang ketiga yaitu klasifikasi Huang and Briggs. Pada klasifikasi ini yaitu adanya penambahan pada 3 klasifikasi Flynn mengenalkan sistem pengkelasan pada klasifikasi arsitektur komputer. Pada tipe SISD ditambahkan kategori baru berdasarkan unit fungsionalnya, yaitu unit fungsional tunggal dan banyak. Tipe MIMD dikategorikan berdasarkan loosely coupled dan thickly coupled. Tipe SIMD dikategorikan berdasarkan satuan terkecil, yaitu word slice processing dan bit slice processing. Dan yang terakhir ialah klasifikasi Erlangen tahun 1981. Dikenalkan sebuah unit baru yang lebih rinci, yaitu Elementary Logic Unit di samping Control Unit dan Arithmetic and Logical Unit. Klasifikasi Erlangen dinotasikan sebagai sistem 3 tuple, yaitu jumlah unit kendali atau K, jumlah unit aritmetik dan logika atau D, dan jumlah ELU atau W. Misal ada kita temui arsitektur komputer yang terdiri dari 1,32,32, maka itu menunjukkan bahwa dalam arsitektur komputer tersebut terdiri dari 1 control unit yang mengendalikan 32 arithmetic and logical unit yang masing-masingnya memiliki 32 elementary logic unit. Nah, komputer kinerja tinggi pada kehidupan sehari-hari. Nggak mungkin lah kita tidak dekat dengan komputer kinerja tinggi. Pada dasarnya, komputer kinerja tinggi biasanya kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti kita tahu bahwa KKT tak luput dari kehidupan sehari-hari, yaitu berupa laptop, smartphone, smart TV, dan server. Pada contoh-contoh tersebut kan biasanya kita pakai nih, seperti smartphone untuk kehidupan dan kesibukan kita dalam bekerja maupun kuliah, dan banyak hal yang dapat kita lakukan di smartphone untuk memproses data maupun apa yang kita butuhkan. Atau bahkan kedepannya akan dikembangkan hybrid computing
antara quantum computing dan high performance computing, di mana quantum computer dapat menangani kumpulan data yang lebih besar secara eksponensial karena mengandalkan teori kuantum. Sedangkan high performance computing sangat cocok untuk komputasi dan analisis data dengan kinerja tinggi karena menggunakan teknik pemrosesan paralel. Lalu bagaimana jika keduanya dikolaborasikan? Hal tersebut masih diteliti oleh peneliti-peneliti dan pengembang-pengembang komputer, tetapi jika memang keduanya dapat dikolaborasikan, maka dapat dianggap sebagai super computing baru di era yang baru pula. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada pertanyaan, bisa sekali ditanyakan dalam kolom komentar ataupun langsung secara personal melalui private chat. Saya Bisma Putra Sulung bersama partner saya Muhammad Fadika Nadianto pamit undur diri dan terima kasih.